Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan meringkas bab 5, yaitu tentang motivasi kerja. Mata kuliah perilaku organisasi. Pengertian motivasi menurut Kade Risman dalam Aldi N. Susanti, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan, sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa paksaan. Menurut Dave, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Motivasi pekerja akan mempengaruhi produktivitasnya, dan sebagai bagian dari tugas seorang manajer adalah menyalurkan motivasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Motivasi menurut Madura merupakan motivasi karyawan dipengaruhi oleh kepuasan kerja atau tingkat sejauh mana karyawan puas dengan pekerjaan mereka. Perusahaan menyadari kebutuhan untuk memuaskan karyawannya. Oleh karena itu, karyawan yang puas dengan pekerjaannya lebih termotivasi, maka manajer dapat memotivasikan karyawan dengan memastikan kepuasan kerja. Teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam sebuah organisasi. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa motivasi pekerja yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan organisasi dan keuntungan yang dihasilkannya. Tanggung jawab seorang manajerlah untuk menemukan kombinasi yang tepat antara teknik motivasi serta jenis penghargaan yang tepat, memuaskan kebutuhan para pekerja, dan dapat terus mendorong kinerja pada pekerjaan menjadi makin baik. Beberapa pendapat tentang motivasi menekankan pada pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Yang pertama, hierarki kebutuhan. Ada banyak teori yang membahas tentang hierarki kebutuhan, tetapi yang mungkin paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow, teori hierarki kebutuhan. Hierarchy of Needs Theory dari Maslow mengemukakan bahwa seseorang dimotivasi oleh beberapa tingkah kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingannya. Yang A. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah semua kebutuhan dasar fisik manusia termasuk makanan, air, dan oksigen. Jika direfleksikan dalam ruang lingkup perusahaan, hal ini termasuk kebutuhan seperti kenyamanan suhu udara di tempat kerja dan gaji minimum yang mencukupi untuk kebutuhan pokok. B. Kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman mencakupi semua kebutuhan terhadap lingkungan yang aman dan terlindung, baik secara fisik maupun emosional, serta bebas dari ancaman termasuk lingkungan yang tertib dan kemerdekaan dari tindakan kekerasan. Dalam lingkungan dunia kerja, kebutuhan ini direfleksikan menjadi keamanan kerja, pungutan liar, dan jenis pekerjaan yang aman. C. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini mencerminkan hasrat untuk diterima oleh lingkungan, hasrat untuk bersahabat, menjadi bagian dari sebuah kelompok, dan dikasihi dalam organisasi. Kebutuhan-kebutuhan ini mempengaruhi hasrat untuk memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, berpartisipasi dalam kelompok kerja, dan memiliki hubungan yang baik dengan supervisor. D. Kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat untuk memiliki citra positif dan menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Dalam organisasi, kebutuhan untuk dihargai menunjuki motivasi untuk diakui, tanggung jawab yang besar, status yang tinggi, dan
pengakuan atas kontribusi pada organisasi. E. Kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mengalami pemenuhan diri yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi. Kebutuhan ini diantaranya adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan diri, dan menjadi orang yang lebih baik. Kebutuhan aktualisasi diri dapat dipenuhi di organisasi dengan cara memberi kesempatan orang-orang untuk tumbuh, mengembangkan kreativitas, dan mendapatkan pelatihan untuk mendapat pengerjaan tugas yang menantang serta melakukan pencapaian. Kedua, teori ERG. Clayton Alderfer mengumumkan sebuah modifikasi atas teori Maslow dalam rangka menyederhanakannya dan menanggapi kritik atau kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. Teori ERG yang dikemukakan Clayton Alderfer mengenalkan 3 kategori kebutuhan. Yang A, kebutuhan eksistensi. B, kebutuhan keterikatan. C, kebutuhan pertumbuhan. Ketiga, studi Hawthorne. Pada akhir tahun 1920-an, para peneliti mempelajari pekerjaan di Western Electric Plant dekat Chicago untuk mengidentifikasikan bagaimana beragam kondisi mempengaruhi tingkat produksi mereka. Ketika pencahayaan ditinggalkan, tingkat produksi pun meningkat. Akan tetapi, tingkat produksi ini juga meningkatkan ketika pencahayaan dikurangi. Para pekerja ini kemudian diberi beragam waktu istirahat. Lagi-lagi tingkat produksi peningkatan baik dengan waktu istirahat yang lebih pendek maupun yang lebih panjang. Suatu interpretasi dari hasil ini adalah bahwa pekerja lebih termotivasi ketika mereka merasa bahwa mereka diperbolehkan untuk berpartisipasi. Supervisor dapat memotivasi karyawan dengan memberikan lebih banyak perhatian kepada mereka dan memperboleh untuk berpartisipasi. Keempat, studi kepuasan kerja Herberts. Pada akhir tahun 1950-an, Frederick Herberts menyurvei 200 akuntan dari insinyur mengenai kepuasan kerja. Herberts mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerja mereka pada satu titik waktu tertentu. Ia juga mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat mereka puas dengan pekerjaannya. Studinya menemukan hal-hal berikut. Faktor-faktor umum yang didefinisikan oleh para pekerja yang tidak puas. Faktor-faktor umum yang didefinisikan oleh pekerja yang puas. Yang pertama, yang tidak puas, kondisi kerja. Yang puas, pencapaian. Kedua, yang tidak puas, supervisi. Yang puas, tanggung jawab. Ketiga, yang tidak puas, gaji. Yang puas, pengakuan. Keempat, yang tidak puas, keamanan kerja. Yang empat, puas, kemajuan. Kelima, yang tidak puas, status. Yang puas, kelima, pertumbuhan. Karyawan menjadi tidak puas ketika mereka memandang faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerja, sebagaimana tercantum pada kolom sebelah kiri yang disebut dengan faktor higienis. Tidak memadai. Karyawan pada umumnya puas ketika faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai tercantum pada kolom sebelah kanan yang disebut dengan faktor motivasional tersedia. Hasil Herberts menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kondisi kerja dan gaji harus memadai guna cegah timbulnya ketidakpuasan di pihak karyawan. Tetapi kondisi kerja dan gaji yang lebih dari mencukupi tidak selalu mengarah pada tingkat kepuasan yang tinggi.
melainkan tingkat kepuasan karyawan yang tinggi paling mudah dicapai dengan menawarkan manfaat-manfaat tambahan seperti tanggung jawab. Dengan demikian, jika manajer memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada karyawan, hal tersebut dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan untuk lebih produktif. 5. Teori X dan teori Y. M. G. Gregor. Teori ini mencerminkan persepsi yang mungkin dimiliki oleh supervisor terhadap pekerja. Pandangan dari teori X dan teori Y dirangkum sebagai berikut. Teori X, karyawan tidak menyukai pekerjaan dan tanggung jawab yang berkaitan serta akan berusaha menghindari pekerjaan sebisa mungkin. Sedangkan teori Y, karyawan mau bekerja dan lebih menyukai untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Cara supervisor memandang karyawan dapat mempengaruhi cara mereka perlakui karyawan. Supervisor yang mempercayai teori X kemungkinan besar akan menggunakan pengadilan ketat terhadap pekerja dengan sedikit pelenggasian wewenang atau tidak sama sekali. Sebaliknya, supervisor yang mempercayai teori Y akan mendelegasikan lebih banyak wewenang karena mereka menganggap pekerja bertanggung jawab. Supervisor ini juga akan memberikan lebih banyak peluang kepada karyawan untuk menggunakan kreativitasnya. 6. Teori Z. Pada tahun 1980-an, teori baru mengenal kepuasan kerja dikembangkan. Teori ini disebut dengan teori Z. Sebagian didasarkan pada gaya Jepang yang memperbolehkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karena hal tersebut memberikan tanggung jawab kepada karyawan. Deskripsi kerja cenderung tidak begitu terspesialisasi sehingga karyawan dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan memiliki jalur karir yang lebih fleksibel untuk meningkatkan kepuasan kerja. Banyak perusahaan AS mulai memberikan lebih banyak tanggung jawab pada karyawan. 4. Rancangan pekerjaan untuk motivasi. Sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi adalah sebuah unit kerja di mana seseorang pekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Manajer harus tahu aspek ada dari suatu pekerjaan yang dapat memberikan motivasi, sebagaimana dia harus tahu bagaimana untuk mengganti kerugian atas tugas rutin yang hanya memberikan sedikit kepuasan. Rancangan pekerjaan. Job design adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Pendekatan-pendekatan rancangan kerja umumnya dibagi menjadi penyederhanaan kerja, rotasi kerja, perluasan kerja, dan pengayaan kerja. Kelima, meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Semakin perusahaan dapat menawarkan program pengayaan pekerjaan ini kepada karyawan, semakin perusahaan dapat memotivasi karyawan. 1. Program kompensasi yang memadai. 2. Keamanan kerja. 3. Jadwal kerja yang fleksibel. 4. Program keterlibatan karyawan. Mungkin sekian ringkasan bab 5 saya. Sekian dan terima kasih.